Seorang perempuan berusia 15 tahun di Gorontalo mengalami nasib tragis. Ia menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan 19 orang laki-laki yang 13 diantaranya juga masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan bahwa putrinya tidak pulang selama 5 hari ke rumah. Dan kami akan membahasnya sore hari ini bersama Komisioner KPAI Dian Sasmita. Dan sebagai informasi bahwa sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian Gorontalo, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban. Mbak Dian, selamat sore. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Mbak Dian, kalau kita melihat kasus di Gorontalo ini rasanya sangat tragis, sangat memilukan. Apa langkah dari KPAI? Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian? Iya, kami KPAI melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat. Salah satunya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Gorontalo ini sangat miris sekali karena melibatkan beberapa anak yang berkonflik dengan hukum. Ada berapa tadi 13 anak dan korbannya juga remaja yang tentunya mengalami penderitaan yang luar biasa sekali. Kami berkoordinasi untuk memastikan korban ini yang pertama adalah korban dulu mendapatkan dukungan pemulihan dari UPTD PPA, kemudian dari para tenaga profesional, karena tentunya tidak hanya luka fisik ya, tapi luka psikis, traumatis dan lain-lain itu butuh sekali pemulihan yang tidak sederhana dan butuh waktu yang lama. Oke, Mbak Dian, pastinya ini adalah hal yang sangat memilukan karena apalagi untuk orang tua yang mempunyai anak perempuan pasti akan sangat was-was begitu. Korban masih berusia 15 tahun dan pasti secara fisik dan juga mental itu akan terluka. Apakah ada pendampingan khusus yang diberikan oleh KPAI? Kebetulan kami adalah lembaga pengawasan pelaksanaan dari sistem perlindungan anak, jadi Oke. kami tidak ada mandat untuk melakukan pendampingan secara langsung. Pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak korban, saksi, maupun anak berkonflik dengan hukum, itu berada di pemerintah daerah. Oke. Kalau di sini UPTD PPA. Nah, di dalam UPTD PPA itu sebenarnya sudah ada beberapa para profesional ahli ya, seperti psikolog, konselor, pekerja sosial. Nah, para profesi inilah yang melakukan pendampingan untuk anak-anak tersebut. Oke, Mbak Dian, kalau kita berkaca kasus seperti ini rasanya bukan kasus yang pertama kali terjadi ya. Kita juga sempat melihat ada beberapa kasus yang anak-anak di bawah umur ini terlibat dengan kasus hukum, tetapi bukan sebagai korban saja, tapi juga sebagai pelaku. Ada 13 orang di sini sebagai pelaku yang memperkosa korban. Anda melihatnya seperti apa? Kenapa gejala seperti ini bisa terjadi dan marak seperti yang akhir-akhir ini? Iya iya, Mbak Ayu. Jadi berdasarkan, pengawasan KPAI tahun 2023 hingga tahun 2024 kemarin, kami, melihat tren bahwa remaja-remaja ini, eee, mulai meningkat pelanggaran terhadap kekerasan seksual. Kami dapati di hampir, semua LPKA, selalu angka, pasal kekerasan seksual ini cukup, tinggi mendominasi sekitar 40-50%. Hmm. Ini menjadi alarm bagi kita bersama bahwa ada kerawanan tinggi nih bagi remaja-remaja kita untuk mereka terpapar perilaku-perilaku salah. Untuk itu perlu sekali dipahami bahwa perilaku anak itu tidak tiba-tiba mereka akan melakukan kekerasan, tapi ada situasi-situasi yang mempengaruhi mereka. Salah satunya adalah lingkungan, Oke. lingkungan sosial, baik yang kontak langsung maupun tidak. Kalau yang tidak itu online, media sosial, akses mereka terhadap tayangan-tayangan yang negatif, ini perlu sekali juga diwaspadai. Selain itu ada juga pengaruh dari lingkungan keluarga yang tidak stabil atau disfungsi, sehingga mempengaruhi juga kondisi emosi, kondisi mental anak. Kita tahu bersama eh, anak remaja ini situasinya, psikologinya umur-umur segitu cenderung lebih agresif, mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial, kemudian kurang mampu mengontrol emosi, sehingga ketika ada situasi-situasi nih triggernya mungkin pertemanan, mungkin terpapar pornografi atau minuman keras, mereka cenderung mudah untuk
mengikuti perilaku-perilaku salah yang yang ada atau yang mereka lihat atau yang mereka mendapatkan ajaran dari teman-teman atau lingkungan pergaulannya. Jadi banyak sekali faktor dan kalau kekerasan seksual sendiri kami juga melihat bahwa kurangnya pendidikan kesehatan Oke. reproduksi dan seksual bagi remaja-remaja kita. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini tidak sebatas mengajarkan anak soal anatomi tubuh, tapi mengenalkan anak pada tubuhnya, kemudian kepada kesehatan reproduksi, seksualitas, termasuk menghargai tubuhnya dan menghargai orang lain, Mhm. sehingga pemahaman atau pendidikan tersebut mampu untuk membekali remaja-remaja kita supaya tidak atau bisa mengurangi risiko melakukan perilaku-perilaku salah. Salah satunya melakukan aktivitas seksual berisiko yang kemudian berujung pada kekerasan seksual dan lebih lanjut lagi mereka kemudian harus mempertanggungjawabkan pidana berada di LPKA sekian waktu. Nah, ini gambaran situasi remaja-remaja kita dan ini PR kita bersama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga anak supaya mendidik A, B, C, D, E, F, G, tapi juga kita masyarakat dan pemerintah harus ambil peran juga meningkatkan pendidikan, menyediakan informasi-informasi yang mudah diakses oleh keluarga-keluarga, oleh anak-anak supaya paham mereka bahwa oh kami tidak jangan sampai melakukan hal-hal tersebut. Oh, menghargai tubuh temannya, menghargai tubuh orang lain itu bagian dari mereka menghargai diri mereka sendiri juga. Oke, Mbak Dian, menarik karena ini bukan tanggung jawab satu pihak saja, tapi semuanya juga harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Yang memilukan memang kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur terus-menerus terjadi. Bagaimana KPAI melihat hal ini? Apakah mungkin ada regulasi atau celah dari aturan-aturan dari pemerintah sehingga sepertinya tidak ada efek jera dalam kasus serupa dan terus-menerus terjadi? Sepakat sekali, Mbak. Kasus kekerasan seksual ini kalau kita mau menyuplik data dari Simponi PPA yang dikelola oleh Kementerian PPPA, itu kasus kekerasan seksual selalu mendominasi nomor 2 tertinggi Hmm. selain kekerasan non fisik. Data di KPAI juga selaras, kekerasan seksual terhadap anak itu menjadi nomor 2 tertinggi. Ini artinya kita sebenarnya sudah darurat. Oke. Sekian tahun, beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah darurat. Namun tahun 2025 ini kita harus meningkatkan upaya-upaya yang lebih lebih strategis dan tepat sasaran untuk bagaimana mengurangi kerentanan anak ini. Hmm. Jadi kalau ada ketika kita melihat situasi anak seperti ini, oke, kita fokus pemerintah ya, fokus kepada penanganan korban. Korban, saksi maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Hmm. Namun tidak boleh melupakan tahap sebelumnya yaitu intervensi pencegahan dan pengurangan risiko, pencegahan lewat edukasi dan lain-lain, pengurangan risiko pada kelompok-kelompok rentan. Jadi itu karena itu saling bergandengan. Ketika pencegahan lemah, program mitigasi risiko lemah, maka anak-anak kita semakin rentan menjadi korban kekerasan. Untuk itu perlu sekali program-program pemerintah ini diperbesar untuk menyasar itu tadi kelompok-kelompok rentan, keluarga-keluarga rentan Hmm. yang punya potensi anaknya melakukan kekerasan. Sebenarnya data pemerintah banyak kok, Mbak. Hmm. Keluarga-keluarga rentan itu siapa? Tinggal bagaimana semua kementerian yang berkaitan karena kembali lagi urusan perlindungan anak bukan hanya milik satu kementerian tapi Oke. banyak kementerian yang berkaitan. Kayak seperti ini, kasus seperti ini tidak hanya KPPA, tidak hanya kepolisian kalau di level nasional, tapi juga ada Kementerian Pendidikan Dasar, Oke. kemudian Kementerian Agama, Kesehatan, Sosial, semua punya peran. Oke, jadi regulasi masih harus dibenahi. Pertanyaan terakhir, Mbak Dian, ini saya mewakili orang tua di luar sana, terutama yang memiliki anak perempuan. Rasanya pasti hatinya teriris melihat berita semacam ini. Begitu Ya. Anda tadi sempat mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan pendidikan seksual sedini mungkin. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui, Mbak. Seperti apa sih pendidikan seksual yang harus diberikan kepada anak dari mulai dini secara sederhana harusnya seperti apa, Mbak? Iya, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini Kementerian Pendidikan sudah ada.
modul-modulnya, bagaimana cara menyampaikan itu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, tahap kemampuan anak memahami sebuah informasi itu. Misalnya kalau ada anak TK, di beberapa wilayah saya mendapati juga beberapa komunitas itu mengedukasi soal sentuhan aman, sentuhan tidak aman. Kalau seperti ini jangan dilakukan. Kemudian nanti tahap berikutnya SD seperti apa. Dan itu harus dilakukan terus-menerus supaya lekat di ingatan anak. Ketika anak mendapati situasi yang mengancam tubuhnya, reaksi itu akan muncul. Tapi kalau anak tidak pernah terpapar informasi seperti itu, karena mungkin beberapa pihak menganggap tabu, sentuhan aman tidak aman dan lain-lain. Seperti itu, ketika anak ada kejadian di depan mata, dia tidak cukup informasi harus bereaksi seperti apa. Untuk itu pendidikan ini harus berkelanjutan, mulai dari anak kita kecil, pendidikan usia dini itu juga sudah mulai dikenalkan. Bukan kepada untuk hanya mencegah kekerasan seksual, tidak, sebenarnya juga untuk mengenalkan pada anak-anak kita bahwa anggota tubuh kita ini perlu dihargai dan perlu dilindungi. Tidak boleh sembarangan orang boleh melukai atau menyentuhnya tanpa concern diri kita. Baik, pendidikan seksual, organ reproduksi menjadi sangat penting dan pastinya harus berkelanjutan, tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, tapi juga untuk lingkungan dan sampai pemerintah. Terima kasih atas informasinya, telah bergabung bersama kami sore hari ini Komisioner KPAI Dian Sasmita. Selamat sore Mbak Dian, sehat selalu. Assalamualaikum.